Chapter 1456 mengguncang dunia. Ye Fan telah bangun, seperti naga humanoid yang terbangun dari tidur nyenyak. Pada saat itu, dia memancarkan kehendak kuat yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihentikan. Matanya tajam, seperti pedang abadi yang terhunus, sangat menyilaukan, mengeluarkan kilatan petir di langit, melesat ke segala arah, mengejutkan semua orang. Dia sudah bangun. Seberapa kuat kemauan bela dirinya? Banyak orang merasakan hati mereka bergetar, menggigil di punggung mereka, merinding. Dimanapun tatapan Ye Fan lewat, itu seperti pedang surgawi yang menyerang secara horizontal, berdering, langsung menebas ke dalam jiwa orang. Dahi banyak orang retak, bekas luka berdarah muncul saat mereka terhuyung-huyung ke belakang. Semua orang tersentak. Ye Fan jelas telah berhasil, memahami teknik tertingginya sendiri, memiliki kekuatan untuk meremehkan semua pahlawan di bawah langit. Kemauan bela diri semacam ini bisa mengguncang dunia. Di punggung Pang Bo, sebuah tombak patah tertancap di antara celah-celah tulangnya, memegang sebilah pedang hitam. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi pada saat ini, dia tertawa keras, menarik lukanya, menyebabkan darah segar mengalir. Dia akhirnya bangun. Long Ma juga berteriak. Tekanan pada dirinya sangat besar. Dari awal pertempuran sampai sekarang, tubuhnya penuh dengan luka, dan sekarang dia menghadapi binatang pemakan surga yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia sudah kelelahan, darah mengucur deras. Itu benar-benar tidak mudah. Ye Fan telah terbangun pada saat kritis ini, memungkinkan mereka yang berada di ambang kematian untuk menghela nafas lega, mengurangi beberapa tekanan. Ketika seorang suci memahami Dao, duduk selama 10 tahun tidaklah banyak, tetapi orang suci agung dapat dengan mudah duduk selama lebih dari 100 tahun. Selama periode ini, pikirannya akan mengembara, melupakan dirinya sendiri dan segala sesuatu yang lain, hanya Dao di matanya, tidak dapat mentolerir hal lain. Ini juga merupakan alasan mengapa orang Siulian memilih tempat yang tenang untuk menyendiri, jauh dari keributan dunia fana. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memahami Dao pada tingkat yang lebih dalam, seperti Ye Fan. Hatinya berada di alam Dao, pikirannya mengembara ke 9 langit, melupakan segalanya, tidak dapat bangun bahkan jika suara guntur memekakkan telinga. Jika seseorang mendekatinya, itu akan merugikan, dan akan ada bencana. Dan sekarang, dia akhirnya terbangun. Bagi bangsanya sendiri, ini adalah berita bagus, tapi bagi musuh-musuhnya, ini adalah berita buruk. Ye Fan duduk bersila di bawah pohon Bodhi. Puluhan ribu daun bergoyang dan berdesir, seolah-olah kitab suci kuno sedang dibolak-balik, melantunkan hukum dan Dao yang tidak berubah yang melampaui masa lalu, sekarang, dan masa depan, berdering tanpa akhir. Tiba-tiba, segumpal darah keemasan mengalir keluar dari sudut mulutnya, menetes ke pakaiannya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, membuat banyak orang tercengang. Ye Fan, ada apa? Pang Bo cemas dan khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Penyempurnaan 4 ekstremitas, tinju tirk surgawi telah selesai, tapi luka Dao masih ada, jawab Ye Fan diam-diam, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Pang Bo menghela nafas lega, tapi dia masih belum bisa melupakannya. Kenapa bisa seperti ini? Tidak perlu khawatir. Cedera Dao tidak bertambah parah, jadi tidak apa-apa. Itu tidak akan mempengaruhi kehebatan pertarungan saya. Aku akan menemukan waktu untuk menyelesaikannya. Ye Fan menyuruhnya untuk rileks. Binatang pemakan emas, Raja Semut Tembaga, dan ekspresi yang lainnya sangat menarik. Baru saja, mereka terkejut dan khawatir, tetapi mereka segera rileks. Alis mereka merapikan diri, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Dia terluka oleh Dao Agung. Kemungkinan besar, pemahamannya telah gagal. Seseorang berkata dengan kesedihan. Dia terlihat sangat kuat, tapi dia jelas serigala berbulu domba. Dia hanyalah harimau kertas. Siapa yang akan mengambil kepalanya? Seseorang tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka mengatakan hal ini, tidak ada seorang pun yang naik. Mereka semua melihat ke arah yang lain, takut bahwa mereka mungkin secara tidak sengaja menendang pelat logam. Ye Fan tidak bangun, melainkan menutup matanya dan menikmati keadaan pemahaman Dao yang menakjubkan barusan. Panen kali ini terlalu besar, dan dia telah menyempurnakan teknik hebatnya sendiri. Pelindung sekte, pelindung, dan pelindung Dao semuanya membutuhkan metode. Sekarang dia telah menyempurnakan teknik dewa yang luar biasa seperti tinju kaisar, dia tidak perlu takut. Dia memiliki semangat juang yang kuat yang bisa melawan 9 surga. Boom! Di kejauhan, First Genleman Golden Snake, yang bertarung melawan Ji Hao Iwe dengan artefak leluhurnya, adalah orang pertama yang menyerang. Dia membuka mulutnya dan meraung.
Angin puyuh merobek langit, menyapu ke arah pohon Bodhi. Di dalam angin astral itu, terdapat sebuah diagram Tao yang dipadatkan dari rune. Angin itu bergemuruh seperti guntur saat menekan ke bawah. Itu bukan serangan yang sangat kuat, tapi itu terutama menyelidik. Ye Fan membuka matanya. Tatapannya masih setajam sebelumnya, dan dengan kilatan cahaya dari tengah alisnya, dia menebas dengan seberkas cahaya, membelah diagram Taois menjadi dua. Kehebatan pertempuran semacam ini membuat semua orang mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakannya. Dia sepertinya berada di lapisan surgawi ke-8 atau ke-9 dari Saint Ruler, tapi sepertinya dia juga berhenti di lapisan surgawi ke-6. Bunuh. Mendengar itu, semua ahli bangkit. Mereka semua menyerang bersama. Jelas ada orang-orang di antara mereka yang ingin membunuh Ye Fan dan mencuri jiwa esensinya, seperti binatang pemakan surga, Sang Gu, dan ular emas pria pertama. Namun, ada lebih banyak orang yang menginginkan pohon Bodhi. Siapa yang tidak menginginkan obat dewa seperti itu? Memanfaatkan kekacauan, selama mereka bisa mendekat, mereka tidak bisa mencuri seluruh pohon. Hanya mematahkan satu dahan saja sudah cukup. Ini adalah obat keabadian yang sebenarnya, dan itu juga bisa membantu dalam memahami jalan. Itu tak ternilai harganya, dan bahkan Sage Agung menjadi gila karenanya. Jika tidak, orang-orang itu tidak akan mengerahkan kekuatan sebesar itu untuk menyerang alam dewa. Mayat bumi meneriakkan mantra iblis. Matanya dingin. Dia adalah salah satu orang yang paling menakutkan di antara mereka, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Sage Agung. Sekarang setelah dia secara pribadi pindah, dia mendorong sekelompok orang untuk maju dengan gila-gilaan. Hanya ada satu pohon Bodhi. Bahkan jika itu rusak, itu tidak akan cukup, jadi mereka hanya bisa bertindak lebih dulu. Kroak. Teriakan yang dalam dan menggelegar terdengar. Katak giok bermata 9 muncul. Sekelompok sampah. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar. Seorang peng surgawi muncul. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah terbuat dari emas, menyilaukan dan gemerlap. Peng emas kuno telah tiba. Ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, lebih cepat dari yang lainnya. Konon katanya, ia bisa terbang sejauh 90.000 mil dalam sekejap. Sayap emas raksasanya menciptakan angin astral yang menerbangkan banyak orang. Tatapannya tajam dan menyapu semua orang dengan dingin. Ia bahkan ingin menyerang mayat di bumi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat mendekat. Kecepatannya yang luar biasa mencapai puncaknya, menunjukkan penghinaan terhadap kerumunan. Banyak orang yang bergerak, tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Peng emas kuno adalah yang pertama tiba. Ia menukik ke arah pohon Bodhi dan mengulurkan sepasang cakar emas raksasa, hendak mencabut pohon tersebut. Sebuah kehendak bela diri tertinggi mengalir ke langit, berubah menjadi sungai emas yang dengan dahsyat menghempaskannya. Ini adalah energi darah emas yang dipancarkan dari atas kepala Ye Fan. Semua orang ketakutan. Peng emas kuno sangat marah. Peng yang agung melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi ke langit. Terlepas dari apakah itu dalam legenda kuno atau di dunia nyata, mereka semua liar dan liar. Mereka tidak terikat oleh hukum dunia dan tidak mau menundukkan kepala. Paruhnya yang berwarna keemasan bahkan lebih tajam dari pedang surgawi. Ia bisa menghancurkan langit, dan setelah membuka mulutnya, ia bisa menelan segala sesuatu. Belum lagi Ye Fan, bahkan seluruh negeri kuno akan ditelannya. Namun, pohon Bodhi bergoyang dan berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Ye Fan duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dia diam seperti batu besar. Sebuah transformasi yang menakutkan sedang terjadi. Sayap emas peng emas kuno menutupi langit saat menukik ke bawah. Tubuhnya menjadi semakin kecil dan kecil. Itu bukan atas kemauannya sendiri, melainkan karena ia ditekan oleh suatu jenis kehendak bela diri. Puluhan ribu zang peng emas kuno turun. Pada akhirnya, itu benar-benar menyusut menjadi satu kaki panjangnya, tidak bisa menelan Ye Fan sama sekali. Selain itu, cakar dan paruhnya yang berwarna keemasan keduanya disegel. Ia berteriak dalam kemarahan, tidak bisa meronta-ronta. Ia langsung jatuh, terbungkus cahaya dao yang lembut saat mendarat di bahu Ye Fan. Ye Fan duduk di sana, melantunkan sutra dari mulutnya. Panggung abadinya bersinar, puluhan ribu pola dao bersinar, membersihkan peng surgawi bersayap emas. Tidak peduli bagaimana ia mengepakkan sayapnya, tidak peduli bagaimana ia mengaum, ia tetap tidak bisa berjuang bebas. Semua orang terkejut. Ini hanyalah peng agung bersayap emas, salah satu yang paling ganas, salah satu garis keturunan kuno yang paling kuat, namun ditekan begitu saja. Saat ini, itu seperti burung biasa. Pada akhirnya, peng emas kuno menjadi tenang. Tubuhnya menyusut menjadi satu kaki panjangnya, berdiri di atas bahu Ye Fan.
Ia tidak lagi meronta, benar-benar tunduk. Memahami Dao di bawah pohon Bodhi, menaklukkan Mahamayuri, tidak, sekarang. Itu adalah Peng Agung bersayap emas. Pang Bo tercengang. Ketika dia memikirkan kisah Buddha, dia benar-benar merasa bahwa itu sedikit mirip. Tepat pada saat ini, Ye Fan berdiri. Auranya yang kuat menutupi langit dan bumi, menyapu semua orang. Seluruh dunia tidak terbatas, musuh di mana-mana. Namun, ekspresinya tenang, tidak merasa takut. Peng Agung bersayap emas sangat tenang, berdiri di bahunya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya, menatap semua orang dengan jijik, siap menerkam kapan saja. Hasil ini membuat semua orang terkejut, takut, dan tidak bisa berkata-kata. Apakah kalian semua datang untuk membunuhku? Suara Ye Fan tidak keras, tapi itu seperti kutukan, membuat hati semua orang bergetar. Semua orang mundur. Seberapa kuatkah Raja Peng Agung bersayap emas? Dia adalah sosok yang terkenal, namun dia langsung ditundukkan. Bagaimana mereka berani naik dan membuang nyawa mereka? Ye Fan tidak memperhatikannya. Dia menatap binatang pemakan emas, Raja Semut Tembaga, dan yang lainnya di bagian paling depan. Matanya menyapu musuh-musuh lama ini satu demi satu, niat membunuhnya tidak disembunyikan sama sekali. Meskipun dia belum melewati kesengsaraan, kekuatan sejatinya sudah mencapai tingkat menentang Dao besar. Dia tidak membutuhkan persetujuan dari langit dan bumi, jadi orang luar sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Dia menjulang tinggi ke segala arah, auranya melahap gunung dan sungai, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Apa yang kamu inginkan? Monster pemakan emas berteriak. Tekanan seperti ini bahkan membuat tubuh logamnya yang abadi merasa tertekan, hampir runtuh. Aku ingin membunuhmu. Kata-kata Ye Fan tenang, sederhana dan langsung. Kamu berani melawan begitu banyak dari kami sendirian. Apa kau tidak takut mati sia-sia? Raja Semut Tembaga juga berteriak dengan keras, mendorong semua orang untuk bertindak bersama. Lihat apakah aku berani atau tidak, kata Ye Fan. Dia menghilang dari lokasi aslinya, berubah menjadi hamparan surga yang dipenuhi cahaya keemasan saat dia bergegas maju. Itu bisa disebut badai, karena terlalu mendominasi. Badai itu menelan langit di atas dan bumi di bawahnya, seolah-olah badai yang sangat dahsyat telah melewatinya. Orang-orang yang berada di depan terbang keluar satu demi satu, darah mengalir keluar dari 7 lubang mereka. Organ dalam mereka terasa seperti akan terbelah, semua ekspresi mereka berubah, kulit kepala mereka mati rasa. Jenis kekuatan ini terlalu mengejutkan. Kamu, binatang pemakan emas menjadi pucat karena ketakutan, melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Namun, energi yang kacau melonjak. Dia tidak melihat seluruh tubuh Ye Fan, hanya melihat sepasang tinju yang menekan dunia, menghancurkan semua hal. Binatang pemakan emas mengeluarkan teriakan keras. Tubuhnya meledak, darah memercik keluar. Itu hampir putus asa. Ia bahkan tidak melihat musuhnya dengan jelas sebelum ia langsung hancur berantakan dalam kehampaan. Kiang. Pola naga hitam bergetar, bergegas keluar dari dalam tubuhnya, berubah menjadi duri beracun yang melesat ke depan. Dengan suara zeng, itu dijepit oleh 2 jari emas, tidak bisa bergerak sedikit pun. Semuanya, orang ini tak tertandingi, menyentuh ranah tabu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Binatang pemakan emas meraung dengan gila, penuh ketakutan. Apa yang dia terima sebagai balasannya hanyalah sebuah tinju. Setelah serangan ini, tubuh monster pemakan emas yang hancur berubah menjadi debu, roh primordial bahkan lebih lagi berubah menjadi asap, tubuh dan rohnya hancur. Namun, sesosok tubuh berjalan dari kekacauan primordial. Sosok itu terlihat bergerak perlahan, tapi dengan satu langkah, gunung dan sungai akan berbalik, bintang-bintang bergerak dan bulan bergerak, dengan kecepatan yang luar biasa melebihi nalar normal. Seolah-olah tidak bergerak sama sekali, namun langsung menghadang di depan Raja Semut Tembaga. Kabut yang kacau membumbung tinggi. Sebuah kepalan tangan muncul, menindas langit di atas dan bumi di bawah. Meskipun Raja Semut Tembaga dikenal memiliki kekuatan ilahi yang mengguncang dunia, kepala tembaga dan lengan besi, saat ini, dia dihantam oleh kepalan tangan ini, darah memercik beberapa lusin meter ke udara. Tidak ada harta karun kuno yang bisa menghentikan ini. Raja Semut Tembaga telah mengumpulkan lebih dari 30 senjata, harta karun rahasia, dan benda-benda lainnya. Mereka semua hancur berkeping-keping oleh tinju kaisar ini, berubah menjadi abu yang berserakan. Darah memercik tinggi ke udara. Ekspresi Raja Semut Tembaga membeku, kepalanya meledak. Kemudian, energi yang kacau tersebar, dan sosok Ye Fan menghilang ke kejauhan.
Hanya tulang belulang dan darah Raja Semut yang hancur yang tersisa di lokasi aslinya. Chapter 1457 Bidang Tabu. Seluruh medan perang terdiam. Semua orang sangat terguncang. Fisik suci ras manusia benar-benar tak terkalahkan. Teknik tinju macam apa ini? Itu benar-benar bisa membunuh semua yang ada di dunia. Apakah binatang emas itu tidak kuat? Dia telah menaklukkan seluruh wilayah dan dikenal sebagai yang tak tertandingi di jalan kuno itu. Apakah Raja Semut Tembaga lemah? Dia telah menyapu langit berbintang lainnya dan dikenal sebagai yang terkuat di wilayahnya. Justru karakter seperti itulah yang telah mati dengan sangat menyedihkan. Di bawah tinju kaisar, dia tidak bisa membalas sama sekali dan langsung hancur berkeping-keping. Tubuh binatang emas itu tak tertandingi dan hampir tidak bisa dihancurkan, tapi sekarang sudah mati. Fisik Raja Semut Tembaga sangat istimewa. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan dapat membawa bulan dan matahari, mengguncang seluruh langit. Namun, tubuh sekuat itu langsung hancur berkeping-keping. Semua orang terguncang dan ketakutan. Ekspresi mereka berubah terus-menerus karena hati mereka sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah fisik suci umat manusia benar-benar tak terkalahkan? Shen Lan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan paksa meminta Ye Fan untuk bergabung dengan ras dewa tetapi ditolak. Sekarang, dia dengan sombong datang ke sini, hanya untuk melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Dia benar-benar menyentuh domain itu. Ditian menghela nafas. Kabut yang menakutkan muncul di tubuhnya saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Domain terlarang adalah judul yang menakutkan. Sejak zaman kuno, mereka yang telah mencapai domain ini semuanya sangat berbakat dan tak tertandingi. Dewa Iblis besar tanpa ekspresi berkata. Di arah lain, binatang pemakan surga memandang rendah semua orang. Itu menekan Longma dan 10 orang suci lainnya, ingin membunuh semua orang dalam satu gerakan. Namun, setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi suram dan matanya menjadi sangat dingin. Mayat bumi tidak bergerak dan menatap ke arah pohon Bodhi. Energi mayat muncul di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Meskipun ekspresinya dingin dan mati rasa, semua orang bisa melihat beban di hatinya. Ye Fan terlalu kuat dan sangat mengancam kepercayaan diri semua orang. Mereka memiliki firasat buruk, dan ini adalah iblis yang umum di hati semua orang. Ekspresi semua orang tidak sedap dipandang. Itu lebih buruk daripada menelan sekumpulan lalat mati. Belum lama ini, mereka dengan sombong mengatakan bahwa fisik suci umat manusia adalah daging di atas balok pemotong dan bahwa mereka dapat merebut pohon Bodhi. Tapi sekarang, semua orang membatu. Dengan betapa kuatnya Ye Fan, berapa banyak orang yang berani naik? Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka bisa menekan fisik suci umat manusia? Wajah banyak orang pucat, merasa seolah-olah mereka telah ditampar di wajah. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dengan sebuah ledakan, medan perang terbelah. Ye Fan seperti dewa yang memandang ke segala arah saat dia menyerbu ke arah Pang Bo. Tinju yang tak terkalahkan terwujud, membunuh semua musuh di sana. Tempat ini sangat dekat dengan pohon Bodhi. Banyak orang telah bergegas ke sini. Pang Bo telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan orang-orang ini, tapi dia menderita luka yang tak terbayangkan. Tubuh Taonya telah hancur dan berserakan di tempat. Sementara itu, tubuh aslinya penuh dengan luka. Bahkan sekarang, masih ada beberapa tombak patah yang menancap di punggungnya, menembus jauh ke dalam tulang dan meneteskan darah. Selain itu, ada belati ungu yang menancap di kepalanya, menembus tengkoraknya. Jika bukan karena formula pendekar pedang yang dapat menyembuhkan tubuh yang terluka, dia mungkin sudah mati di sini. Luka Pang Bo sangat parah. Dia telah memblokir begitu banyak musuh yang kuat dengan tingkat kultivasi Sein King Realm hanya untuk mengulur waktu untuk Ye Fan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang di puncak tingkat ke-9. Pada saat ini, melihat kultivasi Ye Fan selesai, dia menghela nafas panjang seolah-olah dia merasa lega. Tubuhnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke genangan darah. Langit meledak. Ye Fan telah berada di atas angin dengan memamerkan kekuatannya. Baru saja, dia telah membunuh binatang pemakan emas dan Raja Semut Tembaga dalam satu gerakan, mengejutkan semua orang. Sekarang dia berbalik untuk menyerang, semua orang ketakutan. Saat dia melangkah maju, langit dan bumi bergetar. Seolah-olah seluruh kehampaan tidak dapat menampung tubuh aslinya. Ye Fan mengangkat tinjunya dan menghantam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang gemilang seolah-olah dia terbakar oleh api. Puff! Orang-orang di bagian paling depan terkena tinjunya dan darah berceceran di mana-mana.
Tulang mereka patah, dan tubuh mereka meledak. Ye Fan benar-benar sangat marah. Pang Bo hampir mati di sini karena dia dan penuh dengan luka. Orang-orang ini semua adalah Algojo, dan dia tidak ingin melepaskan satupun dari mereka. Dia seperti dewa iblis yang keluar dari neraka dan melepaskan diri dari belenggu. Dia membantai ke segala arah, darah menetes dari tinju dan jari-jarinya. Tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung, dan setiap pukulannya berakibat fatal. Darah dan tulang beterbangan di mana-mana. Adegan ini sangat menakutkan. Ye Fan tak terkalahkan dan tak terbendung. Ini adalah momentum besar yang tak terkalahkan. Ada tumpukan mayat di bawah kakinya saat dia maju, menginjak mayat semua orang. Gemuruh. Dao yang hebat bergema. Tubuh Ye Fan bersinar dengan cahaya tak terbatas saat dia menekan satu tangan pada tubuh Pang Bo. Energi darah melonjak, membantunya mengatur pembuluh darahnya dan menghubungkan tulang-tulangnya yang patah. Yuan Qi melonjak seperti laut, memulihkan vitalitasnya. Aku baik-baik saja. Jangan sia-siakan esensi Qi-mu padaku, kata Pang Bo. Jangan khawatir. Ye Fan hanya mengucapkan dua kata ini, tetapi mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Semua keraguan Pang Bo lenyap. Mereka telah melalui hidup dan mati bersama, melangkah ke dunia kultivator bersama. Mereka berasal dari tempat yang sama dan saling memahami satu sama lain. Apa yang kalian tunggu? Menunggu untuk mati. Ayo bunuh dia bersama, atau kita semua akan mati. Orang-orang yang mengepung Pang Bo barusan meraung. Namun, kata-kata pemimpin itu terhenti melengking. Bunga darah merah cerah bermekaran di depan dahinya, dan dia langsung jatuh. Jari Ye Fan bergetar, dan cahaya ilahi meletus dari 10 jarinya. Seolah-olah pelangi abadi menembus langit dan bumi. 3 orang di bagian paling depan sepertinya telah terkoyak, dan mereka semua hancur berkeping-keping. Kabut berdarah menyelimuti udara. Bunuh! Ye Fan berteriak secara eksplosif. Dia melintasi kehampaan dan tiba dalam sekejap. Sebuah tinju menghantam, kejam dan luar biasa. 3 orang yang tersisa semuanya meledak, dan tulang putih berkilau mereka terbang tinggi ke udara. Selain itu, tidak ada yang tersisa. Kabut kekacauan primitif tersebar, dan hanya sosok belakang yang bisa dilihat. Ye Fan berjalan menuju medan perang berikutnya. Ini tidak diragukan lagi adalah domain terlarang. Banyak orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa putus asa. Tipe orang seperti ini benar-benar nyaris tak tertandingi. Mungkinkah dia akan berkuasa di jalur kaisar secepat ini? Setiap kaisar besar sangat berbakat, dan mereka akan menciptakan kitab suci kuno mereka sendiri yang berbeda. Hal ini terutama terjadi pada seni absolut terlarang. Mereka tak terduga dan tidak muncul di dunia. Teknik rahasia di halaman terakhir kitab suci kekaisaran adalah perwujudan menakutkan dari kekuatan tertinggi kaisar-kaisar besar kuno. Sangat sedikit orang yang bisa membongkarnya, karena mereka yang melakukannya hampir semuanya mati. Hanya dengan menampilkan misteri mendalam tertinggi dari seni absolut terlarang dan melangkah ke dalam domain ini, maka itu akan disebut sebagai domain terlarang. Kitab suci Kaisar Agung diwariskan, sehingga keturunan mereka secara alami akan memilikinya. Meskipun mereka dapat menampilkannya, itu benar-benar terlalu sulit untuk membangun domain terlarang yang sebenarnya. Ye Fan tidak kekurangan kitab suci kekaisaran, tetapi alasan mengapa dia memantapkan dirinya di domain ini hari ini justru karena ini. Dia menciptakan tinju kaisar. 10.000 kitab suci bergema, dan simbol-simbol ilahi dan iblis muncul. Setelah dengan susah payah menyempurnakannya, itu berevolusi menjadi tinju tertinggi yang melebihi semua teknik lain di dunia ini. Itu sangat cocok dengannya, dan ini adalah tekniknya sendiri. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan kitab suci kuno, dan tubuh sejatinya memasuki domain ini di mana dia berkuasa. Dia mengalami perasaan ilahi dalam menciptakan kitab suci tertinggi, memperoleh gelar yang tak tertandingi, dan membangun dirinya sendiri di dalam wilayah terlarang. Di arah lain, Ji Ziyue terluka. Dia bukanlah lawan Sangmu, karena mereka adalah dua alam yang terpisah. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan darah segar menyembur dari mulutnya. Dia menggendong si kecil yang berlumuran darah dan mundur. Luka-luka burung phoenix petir itu bahkan lebih parah, dan hampir terbelah dua. Burung itu kejang dalam pelukannya, dan darah mewarnai langit yang luas menjadi merah. Wajah Sangmu sangat menyeramkan. Dia ingin membunuh mereka sebelum Ye Fan tiba. Namun, dia melebih-lebihkan kecepatannya sendiri. Ye Fan melangkah maju, dan bintang-bintang berputar dan matahari bergerak. Meskipun tampak lambat, itu melebihi batas kecepatan, dan samar-samar menyentuh domain waktu.
Aku benar-benar berada di wilayah terlarang. Sangu berbalik, dan kebencian tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua memahami Dao di sini, tapi hasilnya berbeda. Dia adalah keturunan dari Dewa Iblis kuno. Garis keturunannya sangat kuat, dan dia disukai oleh Dao besar di sini. Semua simbol dicap di dalam tubuhnya, tapi sekarang, dia lebih rendah dari manusia. Mengapa kamu juga mendapatkan warisan dari 3000 Dewa Iblis? Dia meraung. Aku menggunakannya untuk memperbaiki niat tinjuku, kata Ye Fan dengan dingin. Kata-kata ini merupakan pukulan berat yang tak tertandingi bagi Sangu. Tubuh suci umat manusia tidak mendapatkan warisan dari Dewa Iblis, dan hanya digunakan untuk menyempurnakan niat tinjunya. Seberapa kuat dan percaya diri dia harus melakukan ini? Ekspresi Sangu sangat jelek. Hatinya kosong, dan dia menjadi lebih marah. Ye Fan mendukung Ji Ziyue dan si kecil, dan menuangkan energi esensi ke dalam tubuh mereka untuk mengobati luka-luka mereka yang menakutkan. Dia menyambungkan tulang yang patah, dan memperbaiki tulang yang patah. Aku baik-baik saja. Ye Fan tidak mendengarkannya. Dia tahu bahwa luka-lukanya serius, dan dia terus-menerus menuangkan energi esensi emas untuk membantunya pulih. Si kecil juga dalam kondisi serius. Belum lama ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Sangu mendekati pohon Bodhi. Sayap emasnya robek, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia gemetar tak sadarkan diri, dan terlihat sangat menyedihkan. Ye Fan membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Sangu, mengungkapkan niat membunuhnya yang paling menakutkan. Wajah Sangu pucat pasi, dan hatinya dipenuhi dengan keengganan. Penampilan Ye Fan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Mereka berdua memahami Dao di tempat yang sama, tetapi jika dibandingkan, Ye Fan telah memblokir jalannya untuk menjadi Dewa Iblis. Hatinya putus asa, dan matanya merah darah. Dia tidak ingin melarikan diri, dan dia lebih suka mati dalam pertempuran daripada hidup di bawah bayang-bayang dunia ini. Ah! Sangu bergerak, dan raungannya menghancurkan langit. 3000 simbol besar muncul, dan para Dewa Iblis muncul satu demi satu di langit. Mereka berdiri berdampingan seperti gunung hitam, dan itu sangat menakutkan. Bahkan jika seorang dewa datang, aku akan tetap membunuhnya. Ye Fan memiliki keyakinan yang tak tertandingi, dan teriakannya yang keras mengguncang matahari, bulan, dan sungai. Energi yang kacau memenuhi udara. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan mengangkat tinjunya untuk membunuh. Ini adalah tinju Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, dan itu menyilaukan. Dia seperti Kaisar Surgawi yang turun ke alam bawah, maju dengan berani, dan mengabaikan semua makhluk hidup. Hong! Sangu terbang secara horizontal, dan darah menyembur dari mulutnya. Banyak luka mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Dia memilih untuk langsung menghadapinya secara langsung, dan tidak menyerah pada kenyataan. Namun, hasilnya sangat kejam, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, dia berbeda dari yang lain. Dia benar-benar memiliki potensi yang tak tertandingi di kolong langit. Dia bertarung dalam pertarungan hebat dengan Ye Fan, dan sekali lagi bergegas untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah selusin pertukaran, tinju Ye Fan menghantam, dan Sangu menggunakan tinjunya untuk memblokirnya. Jari-jarinya mulai patah sedikit demi sedikit, dan kemudian lengannya meledak. Kemudian, tubuhnya berguncang dengan keras dan terbelah menjadi beberapa bagian. Pada akhirnya, tengkoraknya langsung terguncang, dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 zang ke udara. Darah dan materi otak memercik kemana-mana. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menjadi pucat. Bahkan Sangu yang begitu kuat telah mati. Ini mengejutkan, dan fisik ilahi umat manusia benar-benar tak tertandingi. Semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Beberapa orang melihat bahwa situasinya jauh dari baik, dan mereka berbalik untuk melarikan diri. Yang menunggu mereka adalah tinju Kaisar Surgawi. Kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Begitu dia menggunakan karakter lain, siapa yang bisa membandingkannya? Dia memotong jalan semua orang ke depan, dan memulai pembantaian. Dalam sekejap mata, 8 atau 9 orang mati dengan cara yang kejam. Mereka dihancurkan berkeping-keping olehnya, dan mati di bawah tinju Kaisar Surgawi. Binatang pemakan surga, mayat bumi, Tuan Besar Ular Emas, kalian semua, datang dan terima kematianmu. Ye Fan berteriak, dan suaranya mengguncang langit. Satu orang melawan sekelompok musuh membuat semua orang gemetar. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Dia menatap di Tian, Dewa Iblis Besar, katak biru bermata 9,
Dewi Ras Dewa, Serigala Surgawi, dan yang lainnya. Matanya seperti kilat, menembus dan mengancam. Ada total 10 orang di medan perang ini, dan setiap orang dari mereka adalah ahli terkuat di jalan kuno di suatu wilayah. Mereka dihormati di bawah langit berbintang, tetapi pada saat ini, tempat ini sangat sunyi. Chapter 1458 Penyapuan. Di bawah langit, kekacauan primitif meringkuk. Sosok yang kabur berdiri sendirian di antara langit dan bumi, menghadap semua orang. Penampilan aslinya tidak dapat dilihat, hanya sepasang mata yang tajam dan mengintimidasi yang melesat menembus awan, membuat semua orang merasa seperti tercekik. Itu hanya satu orang, namun dia berdiri di sana dengan dingin di tengah kerumunan, menekan semua orang. Tempat ini sangat hening. Hati semua orang bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Ye Fan telah keluar dari pengasingan, dan tinju kaisar yang diciptakannya sendiri telah mencapai kesuksesan besar. Prestasinya mengguncang masa lalu dan masa kini, dan dia berdiri tegak di wilayah terlarang. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghadapinya secara langsung, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Banyak orang tidak bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Mereka dihancurkan oleh tinju emas dan terbunuh dalam perjalanan. Kabut darah bertebaran, dan tidak peduli seberapa cepat mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa mati sia-sia. Dia sendiri menghadap ke medan perang yang tak terbatas. Auranya bisa menelan gunung dan sungai, membuat semua orang merasa takut, tidak berani bertindak sembrono. Ini adalah aura besar yang benar-benar berkuasa di bawah langit. Penguasa iblis tak terbatas, aku akan berurusan denganmu. Mayat bumi melangkah maju, akhirnya akan bergerak. Pada kenyataannya, Ye Fan sudah mengunci mereka. Ekspresinya dingin saat dia menatap mayat bumi, binatang pemakan surga, dan beberapa tokoh penting lainnya. Niat membunuhnya menembus 10.000 li. Dikabarkan bahwa mayat bumi adalah murid Buddha Amitabha. Dia telah meninggal lebih dari 300.000 tahun yang lalu, dan tubuhnya telah membentuk segel reinkarnasi. Tubuh fisiknya telah mendapatkan spiritualitas, dan ketika dia keluar dari gua, seolah-olah dia telah menjalani kehidupan yang lain. Tentu saja, ini bukan lagi orang di masa lalu. Roh primordialnya telah berubah, dan dia adalah tubuh yang baru. Namun, penampilannya dan bagian lainnya tidak berubah sama sekali. Hari ini, dia masih botak, dan ada bekas luka cincin di kepalanya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, mengalir dengan kilau khusus. Untaian energi hitam memenuhi udara. Ini adalah kabut mayat. Selama 30 tahun ini, dia telah menyerap energi kematian dari mayat yang tak terhitung jumlahnya di tempat pemakaman punggungan Dewa Iblis. Mereka semua adalah milik para dewa dan iblis kuno, membuatnya sangat kuat hingga tingkat yang menakutkan. Pada saat ini, dia berjalan selangkah demi selangkah. Lengan bajunya yang besar berkibar, dan seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas hitam. Kabut mayat bertahan di sekelilingnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Semua orang berspekulasi apakah Earth Course benar-benar kuat, berani bertarung melawan Ye Fan, atau jika dia dipaksa melakukan langkah ini dan tidak punya pilihan selain keluar dan bertarung. Langit dan bumi bergetar hebat. Mayat bumi mengambil tindakan, dan mangkuk sedekah besar terbang keluar. Mangkuk itu sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah ditempa dari emas ungu. Mangkuk itu berubah menjadi sebesar gunung dan mendorongnya ke depan. Langit bergetar, runtuh dengan suara gemuruh. Jika bukan karena mayat para dewa dan iblis yang menekan bumi yang besar, tempat ini pasti akan tenggelam, membahayakan seluruh bintang kuno. Tidak ada yang menyangka kekuatan mangkuk sedekah yang sederhana dan tanpa hiasan akan sebesar ini. Beberapa makhluk tertinggi muda tersapu oleh gelombang kejut, batuk-batuk darah dalam jumlah besar, tubuh mereka terbang keluar. Ini adalah bencana yang tak terduga, karena mangkuk sedekah itu terlalu kuat. Dentang. Ketika Ye Fan bergerak, dia seperti dewa surgawi. Dengan lambaian telapak tangannya, dia menamparkan mangkuk sedekah berwarna ungu emas yang turun dari langit. Seolah-olah seorang dewa dari surga sedang memalu besi abadi, suara dentangnya memekakkan telinga. Mangkuk sedekah dan telapak tangannya memancarkan sinar yang paling menyilaukan. Seolah-olah 100.000 gunung berapi telah meletus dan magma memenuhi udara. Seolah-olah puluhan matahari telah hancur dan menimbulkan malapetaka di alam semesta. Aura yang kuat menyapu ke segala arah, mengguncang hati orang-orang dan menyapu ke segala arah. Semua orang gemetar, semuanya mundur. Ada 2 orang yang disikat olehnya, tulang mereka patah dan tendon robek. Darah mengucur, tubuh mereka hancur menjadi beberapa bagian. Jenis kekuatan ini terlalu gila dan mendominasi,
melebihi ekspektasi semua orang. Ye Fan mengerutkan kening. Mangkuk sedekah ini bukanlah masalah kecil. Bahkan seseorang sekuat dia, telapak tangan dan jari-jarinya tak terbendung, tidak bisa memecahkan artefak ini. Sebaliknya, telapak tangannya merasakan sedikit rasa sakit. The Earth Course bahkan lebih terkejut, tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Itu karena asal-usul artefak ini terlalu hebat. Itu ditempa dari campuran emas kuno, sepotong kecil bahan abadi yang diberikan oleh Kaisar Agung Amitabha. Itu adalah sepotong emas ungu, bahan sisa dari artefak dewa tertinggi Buddha, yaitu alu pengusir iblis. Itu sebelumnya telah dipelihara oleh tekad Buddha Amitabha, menjadi harta karun spiritual yang sulit ditemukan di seluruh dunia. Bahan yang eksklusif untuk seorang kaisar besar, bersama dengan makanan dari tekad seorang Buddha, dapat dikatakan sebagai jenis artefak magis yang menentang. Siapa yang bisa mendapatkannya? Namun, hari ini, seseorang tidak hanya memblokir artefak ini dengan tangan kosong, mereka bahkan meninggalkan jejak telapak tangan yang jelas di atasnya. Sidik jari mereka terlihat jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Meninggalkan sidik jari pada bahan bekas senjata Buddha Amitabha, itu benar-benar menentang surga. Mayat bumi tidak bisa menahan keterkejutannya. Serangan. Ye Fan sangat ganas dan mendominasi, keberaniannya tak tertandingi di kolong langit. Tubuh aslinya menghilang dari lokasi aslinya, meninggalkan mangkuk sedekah dan langsung menerkam ke arah pemiliknya. The Earth Course merasakan kekhawatiran. Pola-pola iblis muncul di permukaan tubuhnya satu demi satu. Cahaya hitam mengalir, dan kehendaknya menyebar ke segala arah. Mangkuk sedekah berwarna ungu emas itu segera berbalik dan ditekan ke bawah. Dang, dang. Ye Fan acuh tak acuh. Dia mengangkat tinjunya dan menghantam, tidak takut pada harta karun Buddha, bahkan jika itu ditempa dari bahan abadi khusus yang ditinggalkan oleh Buddha Amitabha. Tinjunya mendarat di atas mangkuk sedekah, menciptakan suara gemerincing yang memekakkan telinga. Selain itu, setiap tinjunya yang mendarat akan meninggalkan jejak tinju di mangkuk sedekah. Hal ini sangat menakutkan dan tidak ada bandingannya. Jika ini terus berlanjut, bahkan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menembusnya. Bunuh. Mayat bumi sangat marah. Mangkuk sedekah adalah hidupnya, dan dia telah terbangun dari ketidaktahuan. Meskipun dia telah memisahkan dirinya dari masa lalu dan telah lama memahami bahwa dia adalah dirinya sendiri, mangkuk sedekah yang datang ke dunia ini bersamanya masih semacam titipan yang tidak bisa dihancurkan. Dengan gemuruh, energi mayat yang tak terbatas meletus dan melesat dari bumi. Itu seperti lautan luas yang menenggelamkan medan perang. Itu sangat menakutkan. Pada saat yang sama, mangkuk sedekah itu terbalik, dan mulutnya menghadap ke bawah. Mangkuk itu terus membesar, menutupi seluruh langit dan melahap semua makhluk hidup. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Energi mayat yang tak terbatas adalah api, dan mangkuk sedekah adalah tungku tembaga langit dan bumi. Api itu akan melebur semua makhluk hidup di dunia ini dan menghancurkan semua makhluk hidup di dalamnya. Di atas mangkuk pindapata, terdapat berbagai kiasan dan diagram Buddha. Sebagai contoh, Buddha duduk bersila di bawah pohon Bodhi, memotong dagingnya untuk memberi makan elang, memotong lengannya untuk memberi makan harimau. Beliau sangat welas asih dan penuh belas kasih saat beliau berjalan di dunia fana dan membabarkan ajaran Tao ke 10.000 alam. Mangkuk sedekah ini telah lama mengembangkan kecerdasan. Meskipun itu bukan artefak leluhur, sudut materi di dalamnya telah dipelihara oleh tekad Buddha Amitabha. Pada saat ini, benda itu menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Itu tidak bisa dihancurkan, menekan masa lalu dan masa kini, melahap semua makhluk hidup. Itu selalu abadi, akan menyempurnakan Ye Fan. Semuanya, apa yang kalian tunggu? Tidak ada jalan keluar sekarang. Ayo serang bersama dan bunuh dia bersama. Seseorang berteriak dengan keras, dengan jelas mengungkapkan parahnya situasi. Bunuh. Sekelompok orang meraung, bergegas maju dengan mematikan. Semua jenis senjata beterbangan, pagoda tembaga, payung pengumpul surga, penggaris pengukur surga, pedang emas ungu, labu giok yang menelan surga, cahaya berharga menari-nari, menutupi langit saat mereka turun ke Ye Fan. Ye Fan menoleh ke belakang dengan dingin. Ruang di antara kedua alisnya memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Sebuah kuali kecil yang sederhana dan tanpa hiasan terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya abadi yang langsung terbang ke depan. Dengan suara pu yang ringan, ruang di antara alis orang yang pertama kali berbicara meledak, sebuah lubang berbentuk kuali kecil menembus. Darah merah terang terbang 4 atau 5 meter ke udara, dan kemudian dia langsung jatuh. Segera ada keheningan yang canggung, teriakan perang mereda.
Banyak orang merasa ngeri, tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Namun, serangan Ye Fan tidak berhenti. Kuali dengan cepat membesar, menekan langit dan bumi. Sumber energi dari semua makhluk hidup mengalir turun seperti air terjun tak terbatas, juga seperti sungai surgawi. Dengan suara wenglong, tulang-tulang orang yang berada di bagian paling depan langsung patah dan terkoyak. Tubuh mereka meledak karena tekanan, roh purba mereka berubah menjadi abu, segera mati. Niat membunuh Ye Fan melonjak ke langit, menggunakan metode paling kuat untuk membunuh musuh. Dia memahami tinju kaisar surgawi saat berada dalam pengasingan, dan kuali ini juga memiliki dao yang terukir di atasnya, menjadi seperti tubuh aslinya, membuatnya semakin menakutkan. Banyak orang melarikan diri dengan kacau, tetapi pada saat ini, aura kuat lainnya langsung meletus, mendekat, langsung meledak di punggung Ye Fan. Binatang penelan surga mengambil tindakan. Ini adalah seteguk darah esensi yang dia muntahkan, berubah menjadi raja binatang raksasa. Raungannya mengaum melalui langit dan bumi, membuat gunung runtuh dan laut bergemuruh. Itu menyerang dari belakang, menyerang dengan kejam. Ye Fan menolak mangkuk sedekah berwarna ungu emas. Dia tiba-tiba berbalik, ruang di antara alisnya melepaskan seberkas cahaya pedang emas yang dapat menghancurkan gunung dan sungai, 10.000 roh, mampu memadamkan matahari, bulan, dan bintang saat meretas ke arah binatang raksasa itu. Namun, segera setelah itu, rasa khawatir yang besar muncul di dalam hatinya. Dia merasakan gelombang bahaya. Mata surgawinya berkembang dengan kecemerlangan saat dia dengan jelas melihat bahwa Raja Binatang yang terbentuk dari darah saripati yang terkondensasi ini memiliki diagram susunan di mulutnya yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Ini adalah artefak terlarang yang mungkin bisa melukai Sage Agung secara serius. Binatang penelan surga sangat ganas, menggunakan darah esensi untuk mengambil bentuk, menyerang dengan artefak terlarang di mulutnya. Jika Ye Fan meledakkannya dengan satu kepalan tangan, artefak terlarang ini pasti akan meledak, menampilkan kekuatan terbesarnya. Ye Fan gagah berani, tapi tidak perlu menghadapinya secara langsung. Dia menghindar setelah merasakan bahaya, mengoperasikan karakter prajurit. Mangkuk sedekah itu bergemuruh, bergetar dengan suara kongkiang, menghalangi di depannya. Honglong. Kubah surgawi meledak, kekacauan primitif melonjak. Tempat ini benar-benar hancur, esensi darah binatang purba terbelah menjadi beberapa bagian, artefak terlarang meledak seperti yang diharapkan, menabrak mangkuk sedekah sampai berteriak, menerbangkan beberapa lusin li. Binatang penelan surga ingin menggunakan metode kejam ini untuk menghancurkan harta karun ilahi yang jarang terlihat untuk membuat darah Ye Fan mewarnai langit, melukainya dengan serius, tetapi sayangnya salah perhitungan. Bunuh. Ye Fan melepaskan teriakan dingin, cahaya keemasan di matanya mencapai beberapa ratus zang panjangnya, melintasi beberapa lusin li dengan satu langkah, langsung tiba di depan binatang penelan surga, mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Itu adalah serangan langsung, tidak ada trik, tidak ada skema. Ye Fan seperti kaisar surgawi yang turun ke dunia ini, bermartabat tak tertandingi. Dia tenggelam dalam cahaya abadi yang tak ada habisnya, tinju menghantam, langit dan bumi bergetar, segala sesuatu di segala arah hancur. Binatang penelan surga sangat terguncang, tidak dapat memblokir tinju Ye Fan. Tubuhnya yang bergunung-gunung bergoyang, hamparan besar darah menyembur keluar dari mulutnya, jatuh ke bumi yang besar seperti sungai darah. Namun, ini masih cukup untuk membuat para kultivator lainnya terguncang. Baru saja, Ye Fan meledakkan semua ahli dengan satu pukulan, hanya Sang Gu dan mayat bumi yang mampu menghadapinya secara langsung. Sekarang, akhirnya ada satu lagi. Binatang penelan surga tidak mati, tubuhnya tidak terluka. Ekspresi Ye Fan dingin, menekan ke depan, bersiap untuk melepaskan pembantaian besar. The Heaven Swallowing Beast dikenal sebagai salah satu garis keturunan paling menakutkan sejak zaman kuno. Ketika ia menjadi dewasa secara ekstrim, ia bisa melahap semua hal dan sungai bintang, melebur wilayah bintang, kekuatannya bergema sepanjang zaman. Pada saat ini, hamparan simbol mengalir keluar dari sela-sela alisnya, berevolusi menjadi alam semesta kuno, dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang berputar, kekacauan primitif yang melonjak, secara konkret terperinci, tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Ini adalah sangkar yang akan menjebak Ye Fan dan membatasinya. Pada saat yang sama, mayat bumi bergegas mendekat, memegang mangkuk sedekah yang berhubungan dengan Buddha, menekan Ye Fan. Puluhan ribu jejak dao besar menutupi langit dan bumi. Mereka berdua mengepung Ye Fan membuat yang lain melihat harapan, ada lebih banyak orang yang bergabung dalam pertempuran, membantai jalan mereka ke depan. Kuali energi Myriad bergemuruh,
kekacauan primal seperti air terjun yang tak terbatas mengalir keluar, mengalir berdampingan dengan sumber energi, jatuh ke bawah. Itu terbang kembali, tergantung di atas kepala Ye Fan, kebal terhadap semua metode. Sudah terlalu lama, aku akan mengirim kalian semua dalam perjalanan. Ye Fan berkata, menunjukkan tinju Kaisar Surgawi, seolah-olah makhluk abadi perang telah turun, kekuatan sucinya tak tertandingi. Pria dan kuali ini menjadi satu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun ada banyak orang yang bergegas, mereka semua seperti ayam dan anjing, hancur berantakan oleh tinju Ye Fan, berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan mayat bumi dan binatang penelan surga tidak bisa bertahan, keduanya batuk seteguk besar darah, lengan mereka patah satu demi satu, berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian, retakan juga muncul di tubuh mereka, di ambang kematian. Dang, dang. Ye Fan terus-menerus mengacungkan tinju Kaisar, setiap pukulan mendarat di mangkuk sedekah, total 36 tinju menghantam ke bawah. Artefak Buddha emas ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hancur berkeping-keping. Suara keras terdengar di udara. Sebagian besar mangkuk sedekah hancur, berubah menjadi debu, masih ada sebagian kecil yang tersisa, emas ungu cemerlang. Itu adalah bagian yang dipelihara oleh kekuatan kehendak Amitabha, sulit untuk dihancurkan. Tangisan Peng menembus langit. Di bahu Ye Fan, Peng bersayap emas yang telah berubah menjadi sepanjang satu kaki memiliki mata yang sangat cemerlang. Seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas. Pada saat ini, ia mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit, menghisap bahan abadi emas ungu ke dalam mulutnya, menyimpannya untuk menempa artefaknya sendiri. Setelah itu, ia turun lagi, kembali ke bahu Ye Fan. Matanya bersinar terang, seolah-olah itu adalah lampu emas. Ini adalah Gu Golden Peng yang perkasa. Itu adalah penguasa suci lapisan surgawi ke-8, namun berada dalam kondisi seperti itu sekarang. Itu mengejutkan. Itu telah ditundukkan oleh niat bela diri tertinggi Ye Fan, yang bersedia menjadi raja burung pelindung. Kamu, mayat bumi terkejut dan sangat marah. Mangkuk sedekah telah terkubur di bawah tanah selama lebih dari 300.000 tahun, muncul di dunia ini bersamanya. Mereka berbagi nasib yang sama, dan itu adalah rezeki spiritualnya. Sekarang, mangkuk itu telah diambil oleh seseorang. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Ye Fan meninju, dan mayat bumi dikirim terbang. Dia berlumuran darah dan tenggelam dalam cahaya ilahi yang tak terbatas, tidak mampu melawan. Kekacauan primal menyelimuti udara saat Ye Fan mendekat selangkah demi selangkah. Mayat bumi merasa pahit. Baru beberapa lusin ronde, dan dia sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Bagaimana dia bisa berbicara tentang bertarung di jalan kekaisaran? Dibandingkan dengan Ye Fan saat ini, jaraknya tidak hanya sedikit. Dia berkata dengan suara gemetar, apakah domain terlarang begitu menakutkan? Boom! Apa yang meresponsnya adalah tinju emas, yang menghancurkan semua artefak yang telah dia keluarkan. Kemudian, tinju itu menembus dadanya, menyebabkan dia meledak di tempat. Tidak ada teknik rahasia atau artefak yang bisa memblokir serangan yang tak tertandingi ini. Hanya kabut darah yang tersisa di tempat dia berada. The Heaven Swallowing Beast ketakutan. Mereka berbalik untuk pergi, tapi kemana mereka bisa pergi? Begitu mereka bergerak, mereka dipotong oleh Ye Fan. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa melarikan diri. Aku akan melawanmu sampai mati. Ada puluhan ribu rune di antara alisnya, terjalin membentuk alam semesta kecil. Ia menekan sekali lagi. Matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar, dan kekacauan primitif itu kabur. Ini adalah sangkar dunia kecil yang sesungguhnya. Kali ini, Ye Fan tidak menghindar. Tubuh sejatinya masuk, dan cahaya cemerlang bersinar, langsung menghancurkan dunia dan menghancurkan alam semesta kecil yang sebenarnya. Puff! Binatang penelan surga memuntahkan seteguk besar darah, dan luka yang menakutkan muncul di antara alisnya. Darah dan materi otak tumpah keluar. Ekspresi Ye Fan dingin. Niat membunuhnya menembus 9 surga, dengan kejam menekannya. Pada akhirnya, semua suara menghilang. Tubuh manusia dihancurkan, dan hanya kepalan tangan emas yang tersisa di kabut kekacauan primitif, menekan langit. Binatang penelan surga menjadi genangan darah, meninggalkan dunia dalam ketakutan. Ye Fan berdiri di antara langit dan bumi, matanya dingin. Kuali Miriat Ki di atas kepalanya melayang naik turun, dan helai sutra menggantung, melindunginya di dalam. Ini adalah tubuh sejati yang tak terkalahkan. Dengan perlindungan artefak ini, tidak ada yang bisa menandinginya. N. Chapter 1459-160 tahun pertama.
Mayat bumi mati, binatang penelan surga juga mati, keduanya mati di depan pohon Bodhi. Bahkan ada mayat kultivator lain yang jatuh di kaki Ye Fan. Hasil ini membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Sekarang, mereka yang masih hidup semuanya putus asa. Bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka sama sekali bukan lawannya. Yang lebih buruk lagi adalah mereka tidak bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Semua orang bisa melihat kondisi Ye Fan yang tak tertandingi, berdiri di wilayah terlarang. Benar-benar tidak ada lawan di sini. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia maju ke domain ini begitu cepat. Siapa yang akan mampu bersaing melawannya di masa depan? Semua orang putus asa. Mungkinkah dia benar-benar akan menjadi kaisar di masa depan? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Sepanjang masa lalu dan sekarang, mereka yang memasuki domain ini jarang menumpahkan darah atau mati. Kebanyakan dari mereka akan meninggalkan nama mereka dalam catatan sejarah dan memiliki prestasi besar yang mengguncang dunia. Yang terbaik di antara mereka pasti akan menjadi kaisar. Semua orang segera menjadi ngeri. Tubuh ilahi menjadi seorang kaisar adalah peristiwa besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Semakin sulit itu, semakin tinggi dan ilahi hasil dao yang akan dihasilkan. Seberapa kuatkah itu akan terjadi? Belum tentu. Meskipun demikian, sebagian besar orang dalam sejarah terhenti di luar ambang batas itu, tidak dapat menguasai seluruh alam semesta. Beberapa orang dengan paksa menenangkan diri mereka sendiri, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam. Kaisar kuno merupakan sosok yang menakjubkan dan tak tertandingi. Hanya dengan menyebutkan judul ini saja sudah membuat orang gemetar. Bahkan setelah ratusan ribu tahun berlalu, masih ada legenda abadi mereka di dunia ini. Hal ini terutama terjadi pada pencapaian pertempuran mereka yang gemilang sebelum mereka menjadi kaisar. Mereka benar-benar menantang surga, menyapu bersih rekan-rekan mereka semudah menghancurkan rumput kering. Mengapa bisa seperti ini? Justru karena mereka berdiri di wilayah terlarang. Meskipun generasi selanjutnya memahami kitab suci kaisar dan memiliki teknik terlarang tertinggi, pada akhirnya, itu bukan dao mereka sendiri dan tidak bisa selaras dengan tubuh mereka. Selalu ada kesenjangan antara mereka dan sang pencipta, dan mereka tidak bisa menolak karakter terlarang. Wajah Dewi Senlan pucat pasi. Meskipun dia berada di tepi medan perang dan tidak mengambil tindakan, dia masih merasakan perasaan tercekik. Dia dengan sombong meminta Ye Fan untuk bergabung dengan Gatrace, tapi sekarang, sepertinya agak menggelikan. Meskipun berdiri di wilayah terlarang itu menakutkan, memiliki kekuatan untuk bertarung di semua wilayah, kebanyakan orang masih akan gagal, merasa sulit untuk melewati ambang batas itu. Selain itu, sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai fisik ilahi. Ini adalah penghiburan terbesar di hati banyak orang. Tidak ada yang berharap Ye Fan akan mencapai alam itu. Jika tidak, hanya dengan memikirkannya saja akan membuat orang menggigil. Bahkan lebih jauh lagi, Tuan Besar Ular Emas berubah menjadi bentuk manusia. Rambut emasnya berdiri tegak, dan sudut matanya retak. Jejak-jejak darah bisa terlihat. Sebelumnya, dia telah mengabaikan segalanya dan hampir menyatu dengan diagram formasi untuk membunuh jalan menuju pohon Bodhi. Namun, dia ragu-ragu dan memilih untuk meninggalkan medan perang. Namun, sulit untuk melakukannya karena lawannya adalah Ji Haoiwei. Ada banyak bekas darah di sudut bibir Ji Haoiwei, tetapi semangat juangnya menjadi semakin bersemangat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan cermin kuno, memungkinkannya untuk hidup kembali dan bertarung melawan Tuan Besar Ular Emas. Pertarungan mereka terjadi jauh dari pohon Bodhi. Itu adalah wilayah terlarang, dan tidak ada orang lain yang berani mendekat. Jika tidak, mereka akan segera dicabik-cabik. Kedua senjata itu terlalu kuat, dan ada untaian kekuatan Kaisar Semu. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun, ranah kultivasi Ji Haoiwei akhirnya turun satu tingkat. Tubuhnya terluka parah, dan situasinya tidak terlihat bagus. Selain itu, Tuan Besar Ular Emas mempertaruhkan nyawanya berapapun harganya. Dia terjatuh kembali. Sementara itu, pada saat ini, Tuan Besar Ular Emas telah melihat kekuatan ilahi tinju Kaisar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah langit. Dia ingin menjadi gila dengan kebencian. Aura musuh terlalu kuat. Bahkan jika dia membunuh dengan cara apapun, apakah dia bisa membunuh fisik ilahi umat manusia? Dia mungkin akan mati. Langit dan bumi bergetar, dan kekacauan primitif menjadi kabur. Sosok yang tidak jelas berjalan mendekat. Sosoknya tegap, dan rambut hitamnya tebal. Dua mata tajam menembus kabut saat dia menatap Tuan Besar Ular Emas.
Ye Fan tiba dengan kuali sumber kehidupan di atas kepalanya. Mulut kuali menuangkan kekacauan primitif dan sumber energi seperti air terjun, melindunginya di dalam saat dia maju selangkah demi selangkah. Dia memiliki kekuatan ofensif yang besar. Tinju Kaisar Surgawi menghancurkan semua yang dilewatinya. 10.000 makhluk mundur, dan tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Dan sekarang, dia memiliki senjata semacam ini untuk pertahanan. Satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan, tak tertandingi di dunia yang sama. Selain itu, sisi ofensif kuali ini belum muncul. Meskipun dia memiliki artefak leluhur di tangannya, dia sangat menyadari bahwa Ye Fan pasti memiliki kartu truf yang kuat juga. Jika tidak, Second Genleman Golden Snake tidak akan mati secara misterius hari itu. Bunuh. Dia meraung keras dan mengaktifkan diagram ular terbang, mengguncang Ji Haoiwei sampai dia mengeluarkan banyak sekali darah. Tubuhnya terbang keluar, tapi dia masih tidak bisa melarikan diri. Itu karena dalam pertempuran tingkat ini, orang itu bukanlah yang terpenting. Artefak kuno itu adalah yang paling mendasar. Terlepas dari apakah itu cermin berharga atau diagram ular terbang miliknya, keduanya sangat kuat dan hebat. Mereka adalah harta leluhur dari sebuah ras. Hong, area langit ini hancur. Cermin yang berharga itu mengalir dengan kecemerlangan, dan banyak gumpalan sutra yang bertebaran. Sebuah bola cahaya yang kabur membungkus Ji Haoiwei, mengirimnya terbang beberapa puluh ribu zang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan banyak tulangnya yang patah. Tuan Besar Ular Emas juga merasa tidak nyaman. Dadanya runtuh, dan bahkan jantungnya hampir hancur oleh cahaya cermin. Dia memuntahkan banyak sekali darah, dan tulang-tulang yang hancur di tubuhnya hampir rontok. Biarkan aku. Ye Fan tiba dan menghentikan Ji Haoiwei. Dia berjalan sendirian untuk menghadapi ahli tertinggi muda ras ular terbang. Ji Haoiwei terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah dan mundur dari medan perang. Dia memegang cermin dan menyaksikan pertempuran. Tubuh suci umat manusia, kau membunuh 3 saudaraku. Kebencian ini lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut. 100 kematian tidak dapat menebusnya. Tuan Besar Ular Emas mengatupkan giginya. Kebencian ini terlalu besar. Dia benar-benar ingin menguliti orang di depannya hidup-hidup, tetapi dia tahu bahwa itu sulit untuk dilakukan. Namun, sekarang dia dihalangi oleh 2 ahli hebat, dia hanya bisa bertarung dalam pertempuran berdarah. Kalau begitu, pergilah bersatu kembali dengan saudara-saudaramu. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Memaksakan, pantang menyerah, perwujudan keadilan. Ini semua tidak perlu. Pada kenyataannya, pihak lain bertindak terlalu jauh. Saat itu, mereka berinisiatif untuk memprovokasi dia dan ingin membunuhnya, tetapi pada akhirnya, mereka semua dibunuh olehnya. Mata Tuan Besar Ular Emas dingin. Diagram formasi di atas kepalanya menari-nari, berubah menjadi bola cahaya abadi saat terbang menuju Ye Fan. Dia berteriak, coba lihat artefak leluhur seperti apa yang kamu miliki. Wenglong. Kuali di atas kepala Ye Fan bergemuruh, dan sumber energi yang turun menjadi lebih berlimpah. Itu menutupi langit dan bumi, membuatnya kebal terhadap semua metode. Selain itu, pada saat ini, hamparan cahaya hijau muncul di dalam kuali. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok, menghalangi tekanan luar biasa di atas. Apa itu? Tuan Besar Ular Emas membuka tianmunya dan melakukan yang terbaik untuk mengamati. Dia ingin memahami apa yang sedang terjadi. Selama bertahun-tahun, artefak rahasia Ye Fan selalu membuatnya bingung. Dalam hamparan cahaya warna-warni hijau, diagram ular terbang meratap. Secara tak terduga melesat ke atas dan langsung memasuki awan sebelum menghilang dalam sekejap. Adegan ini mau tidak mau mengejutkan Tuan Besar Ular Emas, serta katak giok bermata 9, Ditian, Senlan, Dewa Iblis Besar, dan Serigala Surgawi. Apa sebenarnya makhluk ini? Kekuatannya terlalu besar. Kekuatan ilahi Ye Fan sangat menakjubkan saat dia melangkah maju. Tubuhnya menjadi tidak jelas dan meringkuk oleh kabut. Kuali di atas kepalanya bergoyang-goyang, dan lampu hijau di dalam mulut kuali tidak mereda untuk waktu yang lama. Tuan Besar Ular Emas putus asa. Diagram ular terbang telah ditakuti dan melarikan diri ke kedalaman kosmos. Bagaimana dia masih bisa bertarung? Namun, Ye Fan tidak mengorbankan kuali. Tubuh aslinya menyerang ke depan, ingin menggunakan teknik rahasianya yang paling kuat untuk membunuh musuh. Dalam sekejap, lampu hijau menghilang, dan tempat itu kembali tenang. Kau ingin bertarung dengan tubuh asliku? Tidak apa-apa, saya tidak bisa meminta lebih banyak. Tuan Besar Ular Emas melihat secercah harapan.
Ekspresinya menjadi suram, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderak saat dia menggunakan teknik sucinya untuk bergegas maju. Peng! Tinju Ye Fan bergerak ke segala arah, dan energi emas melonjak ke depan dengan keras. Tubuh Tuan Besar Ular Emas bergetar hebat saat dia terhuyung-huyung ke belakang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka berdarah, dan ada darah yang menetes. Pencapaian pertempuran Tuan Besar Ular Emas ini cukup membanggakan. Dia dengan paksa bertarung melawan Ye Fan, yang berada di wilayah terlarang, dan tubuhnya tidak hancur. Seberapa kuatkah ini? Berapa banyak orang yang bisa melawan fisik Ye Fan? Namun, itu agak disesalkan sekarang. Pertempuran ini telah berlangsung selama lebih dari 90 pertukaran, melampaui semua orang di depannya. Seolah-olah seekor naga dan harimau bersaing untuk mendapatkan supremasi. Namun, semua orang tahu bahwa Tuan Besar Ular Emas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tulang-tulangnya patah di mana-mana. Dia telah menderita luka yang sangat mengerikan. Mereka tidak bisa mengatakan apa yang sedang terjadi sekarang, tapi tubuhnya pasti hancur. Tulang dan urat dalam tubuhnya bisa runtuh kapan saja. ARGH. Tuan Besar Ular Emas melolong dengan marah. Tubuhnya akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mulai retak. Tapi pada saat ini, dahinya bersinar dengan cahaya cemerlang saat seekor ular emas seukuran telapak tangan terbang keluar, memancarkan kekuatan ilahi yang tak ada matinya saat ia menerjang ke arah fondasi abadi Ye Fan. Transformasi jiwa ular bersayap. Jenis seni kultivasi ini sangat iblis dan aneh. Itu adalah transformasi roh primordial, memungkinkan jiwa terlahir kembali dan mengalami sublimasi, memperkuat rasa ilahi seseorang. Ular bersayap seukuran telapak tangan ini memiliki lonceng emas kecil di mulutnya. Ular ini tiba di hadapan Qin Wentian dalam sekejap mata. Itu seperti suara lonceng kematian. Gelombang lonceng meluas keluar, menghancurkan segalanya. Itu sangat menakutkan dan memaksa menuju ke arah sumber Qi dari segala sesuatu. Namun pada akhirnya, ia tidak bisa menembusnya. Senyum dingin muncul di wajah Ye Fan. Dia menyimpan kuali itu kembali ke dalam fondasi keabadiannya dan membiarkan ular kecil itu bergegas mendekat. Dahinya bersinar dengan cahaya cemerlang saat orang emas seukuran kepalan tangan melangkah keluar. Dia tidak memeluk kuali, dan juga tidak memegang senjata. Dia hanya menggunakan satu kepalan tangan. Orang emas itu adalah roh primordial Ye Fan. Apa yang dia lepaskan masih tinju Kaisar Langit. Itu gemilang, mengguncang seluruh pemakaman dewa dan iblis, menyebabkan roh primordial semua orang menjadi tidak stabil dan hampir runtuh. Dang! Lonceng kematian berbunyi, tidak diketahui untuk siapa lonceng itu berbunyi. Ye Fan tidak terluka, tetapi ular emas itu pecah berantakan inci demi inci. Setelah itu, lonceng emas kecil juga tiba-tiba meledak. Dengan suara ringan, tubuh ular emas Tuan Besar juga hancur. Darah berceceran ke segala arah saat dia berubah menjadi kabut darah. Tubuh dan jiwanya sama-sama hancur. 4 ahli tertinggi muda dari garis keturunan ular bersayap berjalan di jalan kuno, membantai semua yang menghalangi mereka. Mereka tak terkalahkan dan tangan mereka berlumuran darah. Namun pada akhirnya, mereka semua tewas dalam pertempuran, semuanya dibunuh oleh bawahan Ye Fan. Keheningan memenuhi sekeliling. Siapa yang bisa menolak? Dan sekarang, dengan keberadaan fisik suci umat manusia, siapa yang berani mengklaim supremasi? Ramalan Taois Phoenix Hijau sebelum kematiannya menjadi kenyataan. Banyak ahli dan jenius surgawi dari berbagai ras mati, dan mereka semua mati di bawah tangan satu orang. Darah mereka mewarnai pantai yang lain menjadi merah. Orang-orang ini dikenal sebagai yang paling kuat di jalan kuno, para ahli muda tertinggi di suatu wilayah. Namun, ketika mereka tiba di wilayah bintang yang lebih luas, hanya kesedihan yang tersisa. Pada kenyataannya, selalu seperti ini sejak zaman kuno. Tragedi semacam ini selalu terulang. Setiap era yang hebat dibangun dari tumpukan mayat para pahlawan manusia. Itu adalah era yang gemilang, tetapi ketika seseorang melihat ke belakang, itu sebenarnya adalah lautan darah dan gunung tulang. Tirai telah ditarik. Ditian dan yang lainnya berbalik dan pergi. Mereka berada di tepi medan perang. Meskipun mereka belum mengambil tindakan, masih ada kemungkinan mereka akan dihukum. Ye Fan mengacungkan tinjunya, menyerang ke segala arah. Rentetan demi rentetan cahaya keemasan menghancurkan langit, menghancurkan semua makhluk hidup, dan membantai semua musuh yang tersisa. Punggung serigala surgawi berambut putih hampir tertembus. Tulang-tulang putih terlihat, dan darah berceceran di mana-mana. Katak giok bermata 9 terlempar, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuh Ditian, dewa iblis besar, dan Shen Lan juga bergetar hebat.
Pada akhirnya, hanya mereka berlima yang bisa pergi. Orang-orang yang tersisa semuanya hancur berantakan oleh satu pukulan, berubah menjadi kabut berdarah. Ini adalah pembantaian yang hebat. Ye Fan telah benar-benar membantai para pahlawan dari berbagai ras. Hanya ada satu ahli tertinggi. Gunung dan lembah semuanya bergemuruh. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Penampilan Ye Fan sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia telah bertarung hingga tidak ada yang berani mengklaim supremasi di dunia ini. Paling tidak ada seorang pun di wilayah bintang ini yang berjuang untuk supremasi di jalur kaisar yang berani menonjol. N. Chapter 1460 Sejarah Lao Tzu. Pohon Bodhi bergoyang dan mengeluarkan suara gemerisik. Mereka telah berpindah tempat, dan semua orang duduk bersila di bawah pohon yang berharga itu. Pang Bo, Long Ma, Ji Haoiwei dan yang lainnya berkonsentrasi untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Ye Fan juga tidak bergerak saat dia berdiri di bawah pohon. Dia mengalami semua yang baru saja terjadi, mengkonsolidasikan buah dao miliknya. Akar pohon Bodhi itu seperti naga, berakar kuat ke dalam tanah. Daun-daun di pohon itu bergetar seperti dering lonceng besar. Ye Fan, Ji Ziyue, si kecil dan yang lainnya merasa damai. Mereka yang memahami dao sedang memahami dao, dan mereka yang menyembuhkan luka-luka mereka sedang sembuh. Esensi, energi, dan semangat mereka menjadi satu saat mereka mendekati alam. Tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, tetapi pohon Bodhi itu seperti sebuah kitab suci yang membolak-balik halaman. Suara nyanyian terdengar, dan pemandangan aneh muncul satu demi satu, membuat semua orang takjub. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat merasakan bahwa ini dimulai dari era modern, dan secara bertahap berkembang ke era kuno. Beberapa sosok muncul satu demi satu, dan temperamen mereka semua berbeda. Ji Haoiwei, Long Ma, Gu Jinpeng dan yang lainnya semuanya bangun satu demi satu, dan menatap kosong ke segala arah. Mungkinkah itu Sakyamuni? Pang Bo berteriak karena khawatir. Orang pertama yang muncul sangat mirip dengan patung Buddha yang disembah di kuil-kuil di bumi. Hal ini membuat semua orang merasa bingung. Apakah ini jejak yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi di masa lalu? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang hal itu, atau apakah ada bahaya yang tak terlukiskan? Bayangan itu berkelebat lagi, dan patung Buddha lain yang tidak jelas muncul. Itu kuno dan penuh dengan perubahan, seolah-olah itu adalah periode waktu, tetapi juga seperti periode sejarah yang mengalir dari masa lalu. Ini adalah Buddha Amitabha. Ekspresi Ji Ziyue dan kakaknya berubah pada saat bersamaan. Orang kedua yang muncul mirip dengan patung Buddha yang disembah di kuil petir besar gurun barat, dan keduanya tidak jelas. Dua Buddha muncul satu demi satu, dan hati semua orang merasakan pencerahan. Mereka menggunakan metode khusus untuk memahami kebenaran, dan mencapai alam transenden. Ye Fan adalah orang pertama yang terbangun. Dia melihat ekspresi semua orang, dan menemukan bahwa mereka tidak bingung. Itu hanya keadaan pikiran yang direkam oleh pohon pemahaman Dao, dan baru setelah itu dia rileks. Itu terkait dengan Buddha, tetapi tidak perlu ditolak. Ada puluhan ribu hukum di dunia, dan seseorang dapat melihat semuanya, tetapi mereka tidak harus berjalan di jalan yang sama. Yang lain juga terbangun. Mereka diam-diam mengalaminya dan memverifikasinya, memahami hukum dan Dao mereka sendiri. Dengan suara gemuruh, kedua Buddha itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Sang Maha Bijaksana mondar-mandir mengelilingi pohon Bodhi satu demi satu. Utara, selatan, timur, barat, total 49 langkah. Bunga-bunga aneh mengikutinya dan memancarkan cahaya yang aneh. Pohon Bodhi sangat luar biasa. Ia telah merekam alam besar dari jalan Buddha. Itu adalah yang tertinggi, dan itu mungkin merupakan keberuntungan besar bagi para murid Buddha. Ji Haoiwei menghela nafas pelan. Tiba-tiba, daun-daun di pohon itu bergoyang, dan bayangan lain muncul. Ini adalah seorang penatua dengan rambut putih dan dahi penuh. Matanya bijaksana dan rabun jauh, dan orang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa dia adalah orang tua dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Dia memiliki temperamen yang tenang dan acuh tak acuh. Tentu saja, aura yang lebih kuno mengalir, seolah-olah telah menembus seluruh sejarah umat manusia, sangat jauh. Mengapa saya merasa ini adalah pemandangan dari akhir dunia? Mungkin ini adalah karakter dari era mitologi. Bagaimanapun, pohon Bodhi pernah menjadi milik makhluk surgawi yang berbeda dan kaisar agung. Pang Bo dan Long Ma berdiskusi. Orang ini pasti sangat kuno dan telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Jika dia berasal dari zaman kuno, dia akan muncul di sini. Sebenarnya, ini juga yang terjadi.
Dari Sakyamuni ke Amitabha, dan kemudian ke orang ini adalah sebuah proses yang bertentangan dengan arus waktu. Mengapa dia terlihat akrab? Ji Ziyue berkata dengan linglung. Tubuh Ji Haoiwei bergetar saat mendengar ini, seolah-olah dia teringat sesuatu. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia menatap adiknya. Kakak Haoiwei, apakah kamu melihat sesuatu? Pang Bo bertanya. Di samping, Ji Ziyue juga terkejut. Matanya yang indah memancarkan cahaya yang mengejutkan, itu dia datang ke keluarga Ji kita sebelumnya. Paman leluhur saya pernah melihatnya sebelumnya. Apa? Kau pernah melihat orang ini sebelumnya? Dia pergi ke keluarga Jimu. Bahkan Ye Fan pun terkejut. Ji Ziyue mengangguk, matanya cerah dan giginya putih. Keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Benar, 2000 tahun yang lalu, seorang tetua yang mengendarai lembu mengunjungi keluargaku. Beberapa tetua di keluarga melihatnya dan menggambar potretnya di perpustakaan. Saya dan saudara laki-laki saya melihatnya secara kebetulan. Saat itu, orang kuno yang bijaksana ini telah melintasi langit berbintang dan turun ke biduk. Dia pernah mengunjungi keluarga Ji. Di masa lalu, Ye Fan pernah mendengar kakak beradik itu membicarakannya. Bagaimana mungkin, aku, orang kuno dari era mitologi, tidak mati? Pang Bo merasa pikirannya berantakan. Ye Fan tertegun. Dia memikirkan beberapa legenda dari sisi lain langit berbintang dan menjadi linglung. Memikirkan hal itu, dia mungkin bisa menjelaskan beberapa masalah. Legenda mengatakan bahwa Nyonya Li sedang mencuci pakaian di tepi sungai di pintu masuk desa. Dia memungut buah prem kuning dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dia lahir, dia memiliki rambut putih dan alis putih. Dia juga memiliki jenggot putih yang halus, itulah sebabnya dia diberi nama Laozi. Bagi orang-orang di masa depan, hal ini jelas terlalu konyol dan dianggap tidak masuk akal. Mereka menganggapnya sulit dipercaya, namun kini tampaknya ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Dapatkah hal-hal seperti itu dipercaya? Itu hanya dibuat-buat untuk mendewakan orang-orang kuno. Ji Haoiwei mengerutkan kening. Tidak, ini adalah legenda dari kampung halaman kami. Ye Zi, apakah kamu memikirkan sesuatu? Pang Bo bertanya. Ye Fan mengangguk dan berbagi beberapa spekulasi. Menurut catatan sejarah, Laozi lahir di Kabupaten Kudichu, yang sekarang menjadi Kabupaten Lui. Selama periode musim semi dan musim gugur 2500 tahun yang lalu, ada banyak badai gunung di Chu. Angin puting beliung di Chu sangat serius. Gunung-gunung runtuh dan tanah runtuh. Buku-buku tulang, tablet batu, dan bahkan kerangka bisa terlihat. Bagaimana seseorang bisa terlahir seperti orang tua dengan rambut dan jenggot putih? Ye Fan menduga bahwa Laozi adalah seorang bangsawan kuno dengan segel reinkarnasi di tubuhnya. Setelah hujan deras, dia tersapu dari perut gunung. Ketika air melambat dan dia hanyut ke bawah, Nyonya Li menemukannya dan menangkapnya. Jelas, dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia adalah makhluk surgawi dari era mitologi dan memiliki segel reinkarnasi di tubuhnya. Roh primordialnya telah mati, tetapi tubuhnya masih abadi dan telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Dia adalah Laozi di generasi ini. Pang Bo tercengang dan kemudian menghela nafas. Ye Zi, ini hanya di sisi langit berbintang ini. Jika kamu mengatakan ini di bumi, kamu akan dikutuk sampai mati. Saya pikir itu mungkin. Longma tidak peduli dengan hal lain. Dia percaya bahwa yang disebut Laozi adalah makhluk surgawi dari era mitologi yang telah melihat cahaya matahari lagi setelah hujan deras gunung. Mereka memahami Dao di bawah pohon Zamrud Bodhi, mendiskusikan hukum dan mencoba mencari tahu ortodoksi orang dahulu. Untuk sesaat, mereka dipenuhi dengan emosi. Ye Fan. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar dari luar. Raungan itu mengguncang langit seperti raungan dewa, menyebabkan darah seseorang melonjak. Ye Fan, Pang Bo, Ji Ziyue, dan yang lainnya tertegun saat mendengar raungan itu. Kemudian, mereka menunjukkan ekspresi tercengang dan sangat gembira. Ini terlalu tidak terduga. Ini adalah teman lama. Apakah itu dia? Benar, itu kakak monyet. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendengar suara Pangeran Suci. Mereka dengan cepat menghancurkan rune formasi dan berjalan keluar dari formasi besar, tepat pada waktunya untuk melihat seekor kera dewa dengan mulut menggelegar dan mata emas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Tidak heran itu sangat kuat. Itu sebenarnya adalah kera suci pertempuran yang legendaris. Sein beruang hitam dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihat garis keturunan yang paling menakutkan. Saudara kera. Pang Bo tertawa. Ye Fan, Ji Haoiwei, dan yang lainnya semua naik untuk menyambutnya. Ini terlalu tidak terduga.
Pangeran Suci juga muncul di sisi lain. Ini di luar dugaan semua orang. Apakah kamu melihat ini? Monyet ini adalah adik saya. Saat itu, kami membunuh Pangeran Suci bersama-sama. Longma menyombongkan diri tanpa malu-malu pada Suci Singa Emas dan Luan Hijau. Kelompok itu memutar mata mereka dan menatapnya dengan jijik. Pangeran Suci bahkan lebih elegan dari sebelumnya. Matanya berapi-api dan rambutnya cemerlang. Esensi, energi, dan semangatnya membara seperti api. Weng! Dia segera memberi Ye Fan telapak tangan yang ganas dan mendominasi. Seluruh makam dewa dan iblis mulai bergetar. Langit runtuh dan bumi retak. Ekspresi semua orang berubah. Telapak tangan ini terlalu ganas. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menahannya? Energi darah melonjak seperti lautan. Ketika Ye Fan melihat ini, dia dengan tenang mengacungkan tinjunya. Keduanya bertabrakan, menciptakan suara gemuruh. Itu menakutkan tak tertandingi. Lumayan, rumor itu benar. Kau membunuh semua ahli tertinggi dari langit berbintang ini sendirian. Pangeran Suci tertawa terbahak-bahak. Dia menghentikan serangannya dan menemui semua orang. Ternyata begitu dia turun ke bintang kuno ini, dia mendengar tentang pembantaian Ye Fan dan pembantaian pemakaman dewa dan iblis. Dia segera bergegas karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada mereka. Jiu-jiu. Si kecil berjalan dan masuk ke dalam kerumunan. Dia menggosokkan kepalanya ke tangan besar Pangeran Suci. Ini, telur suci dari Lightning Phoenix yang dulu. Monyet itu juga terkejut. Setelah bertahun-tahun, banyak Grid Sage mengetuk pintu mereka dan tetua ilahi menyerang dengan diagram pembunuhan. Mereka telah lama membuka jalan yang aman untuk masuk dan keluar dari tanah yang berbahaya ini. Saudara Kera, mengapa kau datang? Pang Bo bertanya. Aku mengembara di langit berbintang selama beberapa dekade. Saya selalu mendengar beberapa rumor tentang peti mati kaisar dan pohon kehidupan kuno. Saya mengikuti mereka sepanjang jalan dan melintasi banyak alam kuno sebelum akhirnya tiba di sini, kata Pangeran Suci. Tahun itu, Pangeran Suci memasuki tempat pemakaman ayahnya di bawah bimbingan Buddha Petarung yang berjaya, yang juga merupakan gunung leluhur silsilah Kera Suci. Dari sana, ia menemukan gerbang alam langit berbintang dan langsung kembali ke planet leluhur mereka. Kakak Kera, apakah si keparat Duande sudah bangun? Hati-hati dan jangan sampai dia menemukan peti mati Kaisar Suci yang lama, kata Longma sambil tersenyum nakal. Pergilah. Pangeran Suci kembali ke planet leluhur dan menemukan bahwa planet itu sunyi tanpa satu pun anggota klan. Garis keturunan ini tidak memiliki banyak orang di planet leluhur pada puncaknya, dan sekarang, bahkan lebih punah. Dia menemukan gerbang alam di sana dan mengembara melalui berbagai alam kuno. Dia terus berkelana dan mengasah dirinya sendiri, membunuh melalui jalan yang tak tertandingi. Benar, apakah kamu benar-benar saudara Kera? Jangan bilang kau adalah Kera bertelinga 6 itu. Saat mereka berjalan, Pang Bo tiba-tiba bertanya. Semua orang terkejut, tapi mereka segera merasa lega. Monyet itu telah memberi tahu mereka banyak rahasia tentang biduk, dan Kera Kuping 6 pasti tidak mengetahuinya. Kau bilang ada Kera dewa yang mirip denganku. Mata Pangeran Suci membelalak. Monyet ini tidak sederhana. Kita harus berhati-hati, kata Ye Fan. Saya telah menemukan segala sesuatu di langit berbintang selama ini. Saya tidak takut padanya, kata monyet itu dan menceritakan banyak pengalamannya. Secara khusus, dia menyebutkan bahwa dia pernah bertemu dengan seekor lembu hijau aneh yang bersikeras untuk menjadi saudara bersumpah dengannya. Lembu itu disebut lembu malaikat. Lembu milikku itu. Ye Fan terkejut. Dia telah melihat tanda Angel Ox di wilayah bintang kuno Ziwei. Bagaimana kamu tahu? Pangeran Suci terkejut. Kemana mereka pergi? Apa kau melihatku? Pang Bo bertanya. Dia baru saja melihat inkarnasi Laozi sebelumnya di bawah pohon Bodhi, dan dia juga telah mendengar tentang keberadaan malaikat kerbau dari monyet. Malaikat kerbau mengundang saya untuk pergi bersamanya. Dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke sebuah negeri kuno yang sangat penting, tetapi saya menolaknya, jawab Pangeran Suci. Kenapa kau menolak? Itu tunggangan orang lain. Jika saya pergi dengannya, bukankah saya akan mencari masalah? Aku akan dibatasi oleh orang lain. Pangeran Suci memutar matanya.